Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bu Fitri? Sehat? Alhamdulillah sehat, baik Bu. Oke, hari ini kesempatan kita untuk melakukan coaching. Nah, di sini saya ingin mengetahui dulu apa masalah yang Ibu hadapi sebagai seorang coaching. Baik Ibu, saya boleh tentang pembelajaran di kelas Ibu. Oh, boleh, silakan Bu Fitri. Jadi permasalahannya sekarang ini ada salah satu kelas yang kurang respon kalau saya mengajar. Diam aja gitu. Oh, berarti satu orang, beberapa orang atau satu Hampir keseluruhan. Jadi orang? kalau dibandingkan dengan kelas lain, itu sangat-sangat kurang responnya. Jadi dari hasil belajar pun nampak gitu. Oh, kayak gitu. Kita menerangkan dia pasif, kita apa Ya, eh, panggil juga seperti itu gitu. ya. Nah, sekarang Ibu, menurut Ibu apa ukurannya supaya apa yang Ibu tuju itu dianggap berhasil? Kita kan punya capaian pembelajaran itu Ibu. Mm-mm. Jadi kalau dari awal kita sudah sebutkan capaian pembelajarannya, kita mau lihat juga anaknya paham nggak nih apa yang mau kita apa namanya yang diinginkan di capaian pembelajaran itu. Saat kita menerangkan itu maunya kan menurut saya efektif kalau anak itu juga ada responnya. Misal saya menerangkan nih struktur atom. Ibu sudah kasih materi ini nak dibaca ya di rumah untuk pertemuan minggu depan. Nah begitu kita masuk di minggu depan kita tanya bagaimana belajar di rumahnya. Nanti diem. Ini diamnya belajar apa tidak belajar? Diam lagi. Nah, akhirnya main tunjuk-tunjuk dulu satu-satu untuk nanya, untuk konfirmasi dia belajar atau tidak gitu. Jadi gurunya jadinya yang aktif. Nggak bisa kita terapkan yang Jadi Bu, student centernya gitu. menurut Ibu Fitri, agar mereka mau aktif atau buka pikiran itu bagaimana? Langkah-langkah yang Ibu lakukan? Kalau di kelas lain, saya sudah kasih materinya duluan untuk dipelajari untuk pertemuan berikutnya. Begitu kita tanya, itu biasanya ada setidaknya satu dia yang untuk pemicunya gitu menjawab. Nah kalau di kelas ini tidak, makanya saya agak bingung juga sebenarnya di mana sih permasalahannya gitu. Kenapa dia tidak ada respon gitu? Apa memang dia malas? Apa memang dianya tidak suka pelajarannya? Oh, begitu. Atau bisa jadi juga kemampuannya yang kurang gitu. Oh, gitu ya, Bu, ya. Masih belum ketemu sama saya masalahnya di mana. Masih mencari-cari saya kira-kira di mana gitu. Karena Jadi kalau begitu Bu Fit, kalau menurut Bu Fit, usaha-usaha apa saja yang harus Ibu Fit lakukan agar apa yang Ibu ingin sampaikan itu bisa tercapai gitu loh, Bu. Usaha apa aja dah yang udah Ibu lakukan dan yang akan mau Ibu lakukan nantinya. kalau yang sudah saya lakukan, saya bedakan, pertama saya bedakan metode belajarnya sama kelas lain. Makanya saya ngasih dulu tuh materinya biar dipelajarinya dulu. Karena kalau langsung saya memberikan hari itu, berarti kan saya yang pusatnya, dari saya semua, nggak dari anak gitu. Iya. Itu sudah saya lakukan. Kemudian di situ juga sudah ada disertai soal-soal atau latihan soalnya. Nah, setelah hari hanya, Mm-mm. eh, saya terpaksa harus memang memanggil satu-satu jadinya. Kalau kita tanya siapa yang mau menjawab, siapa yang sudah membaca, itu rata-rata nggak mau. Inisiatifnya itu nggak ada. Jadi usaha saya ya saya panggil aja namanya. Terus bagaimana tanggapan yang Ibu panggil tadi?
peserta didik yang Ya dipanggil. mau tidak mau dengan dipanggil tadi ya jawab, buka lagi gitu. Oh, Akhirnya dia buka lagi, menjawab juga gitu. Jadinya ada respon setelah dari saya lagi gitu. nah, tadi kan Ibu udah melakukan langkah-langkah nih. Beberapa langkah udah Ibu lakukan. Kemudian cara Ibu mengukur apakah langkah Ibu berhasil atau tidak itu bagaimana itu? eh Pertama dari perubahan respon siswa terhadap pembelajaran. Kalau sudah mulai ada respon, perubahan responnya sudah bagus, berarti menurut saya itu udah satu langkah penting. Iya. Sudah bagus lah, sudah berhasil gitu. Kemudian juga dari segi pemahaman anak, pengetahuannya, kalau sudah bisa menjawab pertanyaan atau soal yang timbul di materi tersebut. Itu menurut saya, Ibu. Oh, begitu ya, Bu ya, Bu Fit, ya. Ya, Terus Bu berhasil Fit, berarti. bagaimana pertimbangan Ibu mengambil langkah-langkah yang sudah Ibu lakukan? Pertimbangannya bagaimana? Kok harus ini yang diambil, apa enggak itu gitu loh. eh Pertimbangannya pertama saya lihat pengalaman dari ini, kelas-kelas yang lain. Satu. Yang kedua, pertimbangannya mungkin memang kebutuhan belajarnya beda di kelas ini. Nggak bisa saya samakan. Jadi pertimbangan cari dulu nih kebutuhan belajarnya yang seperti apa gitu. Walaupun kita ingin menerapkan student center, tapi kalau anaknya di kelas itu belum siap, berarti ya kita dulu yang ngasih gitu. Baru setelah kita ngasih, barulah kita mulai apa namanya ambil deh sedikit-sedikit untuk anak yang mulai dia mencari tahu sendiri, dia yang mulai inisiatif belajar, tapi tetap dari kita dulu yang memberikan. Oh, jadi gitu ya Itu Bu ya. menurut saya, Bu. Udah ada pertimbangan-pertimbangan gitu ya. Berarti kita Bu Fit sudah mengetahui juga hasilnya, bagaimana langkah-langkah yang sudah Ibu Fit lakukan. Nah, kemudian uh, penggunaan langkah-langkah tersebut tentu memiliki hal-hal hal-hal yang pertimbangan dari Bu Fit sendiri ya Bu Fit ya. Nah, apakah pernah Ibu bagaimana tanggapan Ibu dengan kepala sekolah ini, dengan kepala sekolah ini kan langkah-langkah sudah Ibu kerjakan, sudah Ibu lakukan. Apa, siapa saja yang mendukung Ibu melakukan langkah-langkah tersebut gitu? Kalau dalam pembelajaran mungkin tidak langsung melibatkan kepala sekolah ya, Bu, karena di Ya. kelas saya mungkin di guru wali kelas saya minta kerjasamanya juga wali kelas, BK. Kemudian juga dari guru rekan sejawat, itu maksudnya yang masuk di kelas itu gitu. Oh iya ya gitu. Jadi kita konsultasikan anak ini seperti apa kalau di pelajaran Bapak, kalau di pelajaran ini seperti apa. Jadi kan nampak tuh tipe-tipenya bagaimana. Jadi bisa ini juga dia apa namanya evaluasi juga kita jadinya gitu. Oh ternyata begini. Nah dari wali kelas juga kita sampaikan anaknya seperti ini Pak kalau di pembelajaran saya. Nah ini bagaimana bisa dibantu memberikan mungkin masukan, arahan yang selain yang dari saya sendiri. Guru BK juga seperti itu. Mungkin Bu Guru BK bisa menggali lebih dalam, kira-kira ada nggak permasalahannya dari sisi anak yang mungkin tidak diceritakan, tidak mau menceritakan, sehingga dia mengalami kendala kesulitan belajar, terutama di mapel saya. Jadi mungkin eh, itu tiga tiga itu saja tokoh yang saya libatkan nantinya dalam proses evaluasi pembelajaran di kelas saya, Bu. Kemudian Ibu kan tadi sudah Ibu lakukan langkah-langkah nih. Terus jadi apa yang akan Ibu lakukan seterusnya? Menurut pendapat Ibu bagaimana? Langkah seterusnya lagi. Eh, Menurut saya, Ibu, jadi untuk pembelajaran di kelas itu ke depannya itu memang tidak bisa saya samaratakan. Itulah dilihat dulu kebutuhan belajarnya itu seperti apa. Kita analisa dulu dia butuhnya apa, kemampuannya di mana.
Jadi kan nanti yang pembelajaran berdiferensiasinya memang mau tidak mau secara tidak langsung harus kita terapkan. Karena latar belakang siswa, apalagi saya ngajar kelas 1 itu kan juga beda-beda, disatukan dalam satu kelas yang mungkin sistem pengelompokannya juga kita tidak tahu awalnya. Nah, jadi kedepannya itu dulu tidak saya tidak apa namanya mengubah mindset lah bahwa tidak semua anak itu sama dalam kelas itu gitu. Dan tidak bisa juga boleh disamakan dengan kelas lainnya. Nah, oleh sebab itu saya harus konsisten melakukan asesmen diagnostik tadi untuk melihat kebutuhan belajar anak itu yang seperti apa. Nah, kalau sudah konsisten, kemudian konsisten juga melakukan apa namanya diferensiasi ke siswa-siswa tersebut, ke kelas tersebut, karena bukan tergantung mood saya, tapi memang harus memang ikut apa anak gitu, bagaimana gitu. Itulah Nah, mungkin oke. ke depannya. Nah, terus Ibu kira-kira kapan sih waktu yang paling tepat Ibu melakukan kegiatan tersebut? Kalau untuk langkah awal itu memang asesmen diagnosis memang di awal masuk di kelas itu. Berarti saya harus mengenali dulu siswa saya ini seperti apa kelas ini. Ya, Kalau dari segi mindset itu memang setiap kita memulai masuk di kelas yang baru, itu memang sudah harus dirubah gitu. Asesmen juga harus dilakukan di awal. Nah, setelah itu baru kita mulai mencari nih strategi apa, pembelajaran diferensiasi yang bagaimana, model belajar apa yang harus dilakukan. Nah, kalau sekarang karena sudah di ujung pembelajaran, mungkin bisa saya ini kan di tahun ajaran baru. Oh ya, kalau sekarang kan tinggal melanjutkan saja lagi. iya, sekarang kita lagi mau ujian ya Bu Fit ya. Iya. Kalau gitu ya. Jadi menurut Ibu Fit nih, siapa yang bisa yang nanti yang Ibu jadikan yang bisa dihubungi atau yang bisa membantu Ibu untuk menjalankan tujuan Ibu ini? Eh, tiga tadi fokusnya, tiga orang tadi, karena itu penting menurut saya karena tidak bisa benar menurut saya saja gitu. Iya, Jadi betul. harus dapat pendapat dari orang lain dan terlebih lagi juga anak gitu. Pendapatnya anak bagaimana? Apakah sudah sesuai dengan keinginan mereka, belajarnya itu sudah sesuai. Walaupun mungkin mereka nggak suka pelajaran saya, tapi minimal dia mau belajar gitu. Berarti Karena Ibu ujung-ujungnya kan ke siswanya kita maunya iya kan, Bu. betul. Berarti ya minta maunya anak seperti Iya, apa gitu. betul. Jadi sebagai seorang guru nih, kita nih kan kita sama nih. Saya juga merasakan apa yang Ibu rasakan juga gitu. Kita kan perlu dukungan Ibu Fit. Ya, dukungan dari diri kita, maksud itu dukungan dari dalam, dari luar. Nah, itu menurut Ibu yang dukungan-dukungan yang bagaimana yang Ibu butuhkan untuk melaksanakan tujuan yang Ibu ingin capai ini. eh Dukungan ya. Kalau dukungan, kalau dari luar memang dari teman semapel. Oh ya, Jadi dari kan, Ibu apa ya? karena mapel kan Bu. Jadi kita saling-saling cerita gitu. Kalau kayak gini untuk materi ini gimana ya, gitu kan. Jadi ada Kalau dapat yang lain dapat gimana, Bu? masukan. Seperti wali kelas gitu? Karena kita ke mapel, Ibu, anak itu kan minat bakatnya itu beda. Jadi Oh ya. pertama itu ke mapel dulu. Nah, kalau guru ini kira-kira materi ini anak gimana? Kalau materi ini kira-kira gimana? Kalau ibu ngajar di kelas ini seperti apa? Ibu ngajar di kelas ini seperti apa? Baru nanti kita Iya. gali ke apa namanya? Ke guru wali kelasnya. Itu untuk menggali lebih lanjut lagi gitu. Jadi Iya. untuk kondisi awalnya mungkin ke guru mapelnya, baru kemudian ke guru wali kelas sama BK. Oke, Bu Gitu, Fitri. Ibu. Eh, dari rangkaian tadi ya, dari awal sampai akhir kita berbicara, bercerita. Nah, sekarang nih saya mau bertanya lagi ke Bu Fitri, apakah apa yang sudah kita bahas tadi, bagaimana menurut Ibu, perasaan Ibu bagaimana sekarang, terus ke depannya juga, nah, itu yang ingin saya tanyakan. Perasaan Ibu Hmm, dari percakapan kita ini.
Dari percakapan ini, alhamdulillah terbuka mindset saya, Ibu. Masalah yang tadi dapat solusinya gitu. Ternyata ada solusinya kalau kita bicarakan di mana saja, di bagian mana saja nih yang harus diperbaiki. Begitu, Ibu. Sangat senang saya. Karena Nah, selama ini kalau kalau nggak dibicarakan gitu kan, aduh, mumet sendiri gitu. iya betul betul Bu Fit. Pusing sendiri akhirnya begitu apa penilaian dilapor. Aduh, gimana ya? Aduh, gimana ya? Tapi dengan apa dibicarakan seperti ini ya, oh ternyata bisa ya kayak gini gitu. Iya betul. Oh bisa ya seperti ini solusinya Iya gitu. Ternyata betul Bu nggak Fit. jauh-jauh solusinya gitu. Iya. Nanti semoga aja ya Bu Fit ya, kita gitu, saya juga Bu Fit juga, dari apa yang kita bicarakan ini kita bisa memetik pelajaran untuk kedepannya memperbaiki diri. Nah, terutama juga saya sebagai coach juga saya banyak belajar juga dari apa yang Ibu sampaikan tadi. Nah, nanti saat saya yang menjadi coach juga saya berharap uh, mendapatkan juga pelajaran umpan baliknya. Begitu, Bu Fit. Nah, Iya. oke, Bu Fit, kita akhiri pembicaraan kita pada sesi ini ya, Bu Fit ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Nah, Bu, Bapak instruktur, berapa menit, Bu Fit? Oh iya, nggak perhatikan pula. 20 menit. Nah, coba Ibu matikan recordnya. 20